Kita dari kelompok matkul Sistem Enterprise bersama dengan Bapak Imam dari owner dari JZ Apparel akan mewawancarai proses bisnis dari perusahaan JZ Apparel. Yang pertama yaitu awal berdirinya perusahaan ini tuh tahun berapa dan idenya tuh dari mana? Iya. Kalau berdiri dari JZ Apparel itu mulai tahun 2013. 2013. Kalau proses awalnya sih ya seperti halnya dalam membuka usaha, persiapan dari pengadaan alat dan lain-lain. Itu kita kan bergerak dalam bidang konveksi ya, artinya itu pembuatan baju-baju seragam-seragam dengan alat penunjangnya yaitu mesin jahit, terus juga sablon, juga bordir, juga printing. Jadi segala bentuk pembuatan seragam itu bisa dikerjakan di JZ Apparel ini. Mulai kita berdiri tahun 2013 itu ya juga alhamdulillah diberikan kepercayaan dari customer atau langganan, karena sebenarnya seperti halnya juga JZ Apparel ini bisa bertahan sampai sekarang juga dari konsistensi konveksi ini, artinya menjaga kepercayaan dan kualitas yang diberikan hingga masih berjalan alhamdulillah sampai sekarang dan masih diberikan kepercayaan. Lalu strateginya tuh agar tidak kalah saing tuh apa ya Pak? Berarti konsistensi, terus Ya, apa lagi Pak? ya sebenarnya salah satunya itu tadi ya, konsistensi. Dan juga sebenarnya paling utama itu adalah menjaga kualitas dan kepercayaan dari segi barang yang kita buat atau produk, juga menjaga kepercayaan dari permintaan customer. Artinya terutama kalau konveksi seperti ini kan keterkaitannya dengan jenis bahan yang dipakai, terus output jenis sablon, bordir, dan juga kenyamanan, terus juga ketepatan waktu. Nah, itu kunci dari konveksi ini atau JZ Apparel ini. Sebenarnya paling utama adalah menjaga kualitas dan ketepatan waktu itu sendiri. Jadi akhirnya para pelanggan itu merasa puas, para pelanggan juga akhirnya merasa ya sesuai ekspektasi yang dia harapkan. Ya memang akhirnya kan dua itu bisa terjalin atau bisa berjalan, itu bisa menjadikan JZ Apparel ini konsisten seperti itu. Lalu buat pemasaran produknya itu gimana berarti Pak? Apa pemasaran? Pemasaran berarti kayak ada Shopee apa? Oh iya. Instagram. Sebenarnya kan dengan majunya teknologi saat ini ya, misalnya apalagi dengan sosial media yang seiring berjalannya waktu kan berkembang ya, juga banyak aplikasi-aplikasi yang tersedia di media sosial itu sendiri. Misalnya sebenarnya dari awal atau dasar kita bisa menjalankan strategi pemasarannya itu pertama pasti dari sosial media dulu. Beberapa contoh aplikasi yang kami gunakan saat ini yaitu Facebook. Di dalam Facebook itu ada marketplace. Nah, itu juga membuka iklan di situ di marketplace Facebook itu. Terus juga nyebar invoice atau info iklan-iklan di grup-grup yang kita ikuti di Facebook. Kemudian juga memberikan reel ya gitu ya. Sekarang kan di Facebook juga udah ada reel. Nah, itu salah satu jenis pemasaran itu juga. Terus kita juga memakai aplikasi Instagram ya. Di Instagram itu juga ada
apa namanya, beberapa di beranda Instagram itu beberapa hasil produk, menampilkan proses, terus menampilkan apa namanya tadi, hasil produknya, itu juga bisa memberikan nilai apa namanya ya, bisa jadi buat bahan iklan juga. Artinya si pelanggan kalau udah masuk ke aplikasi atau masuk ke apa namanya, ke Jizat Apparel-nya, dia melihat dengan konsep yang sudah tersedia, itu bisa menarik juga. Ya kurang lebih itu sih, sama Jadi juga cuma ada 2 itu ya platformnya yang aktif. sering ya, yang sering saya gunakan yang Kalau itu sih. misalnya buat Shopee gitu belum ada Tokopedia. Kalau Shopee sementara belum dijalankan, sebenarnya sudah ada, Sudah ada. sudah ada, cuman belum apa namanya ya, istilahnya masif, belum semasif di Facebook atau di Instagram. Kalau di Shopee sebenarnya dipakai untuk menjaga atau meningkatkan itu apa namanya, rasa kepercayaan ke pelanggan dalam hal, kadang kan kalau sudah terkaitan pemesan antar daerah, antar bisa dikatakan asing ya, Iya. mereka kan juga menjaga apakah ini konveksi atau apparel ini tuh benar-benar bonafit apa enggak kan gitu. Kadang kan kalau lewat Shopee atau lewat Tokopedia itu bisa apa namanya, meyakinkan si pelanggan itu, oh iya, karena sistem di Shopee atau di Tokopedia itu kan bayar di Tokopedia dulu baru sampai Ke customer. ya customer, terus customer bisa lihat kan, oke. Artinya kalaupun dia nggak sesuai, kita apa namanya, dari customer itu pesan kaos kok ternyata di apa, Yang datang. yang datang kok tidak sesuai ekspektasinya, otomatis kan kalau di Shopee bisa diklaim, artinya Iya, kayak bisa gitu. diklaim. Nah, artinya uang nggak bakal bisa masuk ke saya, gitu. Makanya istilahnya gambaran di Shopee sama Tokopedia untuk itu aja sih, apa namanya, tambahan apa, bagi si pelanggan, kalau memang untuk pelanggan baru terutama, meningkatkan kepercayaan lagi, paling sebatas itu kan. Kalau promosi Mas kayak pamlet, poster gitu Itu apa, Nggak dapat jalankan, jadi jalan. lebih itunya ke apa nama, Sosmed ya ke berarti. sosial media, Iya. ke sosial medianya. Lanjut Mas Angel. Untuk margin keuntungannya berapa persen dari omsetnya? Sebenarnya gini, setiap jenis order yang masuk ke sini itu kan macam-macam ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau marginnya itu tidak selalu sama. Artinya tidak selalu sama itu bisa jadi 5%, 10%, 15%, maksimal itu 25%. Jadi range-nya antara 5 sampai 25%. Nah, artinya 5-25% pun dilihat dari jumlah, terutama jumlah order. Jumlah order misal dalam pesanan 1000 piece dengan 50 piece atau 20 piece, itu marginnya lebih besar yang 50 piece daripada yang 1000. Kalau yang 1000 paling tidak itu di 5% sampai 10%. Margin keuntungannya ya. Tapi kalau pesanan retail, maksudnya kan retail, kalau 1000 kan maksudnya partai. Nah, itu kalau partai itu berarti ke 5 sampai 10%. Nah, kalau yang retail itu 15 sampai 25% margin keuntungannya. Untuk omsetnya sendiri Kalau omset rata-rata ya, artinya per 1 bulan ya, atau per 1 bulan ya. Sebenarnya kalau per 1 bulan itu secara perhitungan sih memang anu ya, naik turun ya istilahnya. Iya. Karena kan belum, karena sebenarnya dalam hal di konveksi atau apparel ini kan ada momen-momen khusus, artinya ada bulan-bulan khusus yang memang itu rame banget, kemudian biasa, kemudian juga sedang. Artinya sedang itu biasanya yang rame-rame itu momen-momen menjelang dimulainya tahun ajaran baru di sekolah, karena di sini juga banyak pelanggan dari sekolah-sekolah dalam pembuatan seragam sekolah. Nah, itu apa namanya,
di bulan-bulan mendekati masa pembelajaran baru itu yang paling besar. Kemudian masuk ke pertengahan itu kalau udah yang biasa itu masuk ke yang ya umum lah istilah kayak gitu. Terus yang mendekati lagi juga di akhir tahun itu juga lumayan. Nah, secara global kalau di rata-rata itu dalam 1 bulan sih kurang lebih itu bisa sampai 100 sampai ya kalau masih rame gitu ya sampai 150 gitu. Sampai 150 jutaan. Untuk selanjutnya supplier sendiri ada supplier tetap atau masih bagaimana? Kalau supplier itu sebenarnya itu dikatakan supplier itu kami dari Zat Apparel sendiri itu pengambilannya itu dari itu sih toko-toko khusus bahan kaos, khusus bahan baju kayak gitu. Jadi sebenarnya keterkaitannya ke toko ya istilahnya ya. Toko langganan kami istilahnya. Itu ya memang ada, artinya itu sudah tersedia banyak juga toko-toko yang memang di sana menjual bahan-bahan baku untuk pembuatan seragam dan lain-lain. Tak penawaran harga gitu, Iya. harganya disamain dari awal apa emang ada harga khususnya ya nanti? Misal kayak reseller atau dropshipper. Oh iya, Orderannya beda-beda. lebih dari 1.000 gitu. Beda-beda. Beda, Ya seperti yang saya jelaskan di awal tadi, itu kalau masuknya ke partai sama retail perbedaannya di situ. Dan juga memang dibagi segmen dengan customer langsung dan reseller. Jadi di sini tuh ada 2 segmen customer dan segmen reseller. Artinya reseller itu bahwa dia order di tempat kami di Zat Apparel ini continue. Artinya continue itu dalam tempo yang lebih cepat. Dalam tempo 1 bulan itu kurang lebih bisa order sampai 5 sampai 10 kali. Itu dianggap di tempat kami itu reseller. Kalau customer kan temponya enggak itu ya relatif lama ya istilahnya. Kadang 1 bulan, kadang 3 bulan. Karena kalau customer langsung kan dia pesan dengan misal ada momen atau event atau dalam instansi itu biasanya ada pembuatan seragam baru, seragam tahunan. Biasanya seperti itu. Nah, itu masuknya ke customer. Kalau reseller itu tadi yang ordernya lebih itu tempo pemesanannya itu dia lebih banyak. Dalam 1 bulan tadi rentangnya 5 sampai 10 kali. Lanjut, Mas. Untuk jenis-jenis produk yang dijual ada apa aja? Oh iya. Kalau di tempat kami di Zat Apparel itu spesialis pembuatan seragam, terutama baju dan kelengkapannya. Artinya dari pembuatan kaos, terus kaos juga dibagi beberapa jenis ya. Itu dari kaos yang jenisnya oblong, terus kaos berkerah, juga kaos yang saat ini jadi komoditi itu yaitu yang kaos jersey atau printing. Itu yang kaosnya. Kemudian juga di sini mengerjakan seragam kemeja itu buat kantoran atau instansi bisa, terus buat ya mahasiswa terutama yang pelaku UKM, terus alma mater juga bisa, terus kemeja baju buat sekolah kayak batik, terus baju identitas itu sendiri di sekolah atau di instansi itu sendiri. Terus juga jaket, ada juga bisa pembuatan topi, terus juga menerima kaos kaki juga bisa. Ya sebenarnya berkaitan dengan baju-baju, jenis-jenis baju dan kelengkapannya. Di sini bisa mengerjakan kayak bendera-bendera pun bisa. Bendera juga bisa.
Terus untuk Lanjut. jasa pengirimannya, untuk mengirim ke customer bisa pakai ekspedisi atau apa? Jadi tergantung ke jarak atau customer daerah luar kota, luar Jawa atau masih sekitaran area dekat Jizat Aparel gitu ya. Pembagiannya kan di situ. Kalau dalam lingkup kota, dalam kota masih satu kota ini, kadang customer itu pengiriman dengan menggunakan Gojek atau ya online lah ya, apa namanya, Goset. Heeh, kayak penggunaan ojol ya. Biasanya kayak gitu. Nah, terus kalau luar kota kita seringnya menggunakan, kalau dalam bentuk kalau dalam kilauan kecil itu seringnya sih pakai JNT. Kalau kilauan kecil ya ekspedisi retail kecil lainnya lah, ada JNT, Lion juga kita memakai semua sebenarnya sih. Wong itu pun karena kita persetujuan dari customer juga, karena bagi mereka mungkin di daerah jauh dari sini menggunakan JNT lebih mahal daripada Lion Parcel seperti itu. Makanya sebenarnya kita memakai semua ekspedisi yang tersedia sih, karena kita juga mencari ekonomisnya. Kadang pun juga kita mencari waktu pengirimannya, karena dalam tiap ekspedisi pun kadang ada waktu pengiriman yang lebih cepat, kadang nggak gitu ya. Terus kalau partai yang besar, istilahnya yang berat, yang tinggi atau kolian, karungan kayak gitu, kita pakainya ekspedisi kargo biasanya. Jadi Lebih murah juga. lebih murah karena hitungannya kan nggak per kilo tapi per koli tadi. Iya. Terus juga kita pernah pakai yang untuk luar Jawa, luar artinya luar pulau lah ya. Luar pulau ini juga kita kadang memakai jasa EMKL. EMKL itu pengiriman by kapal laut. Terus juga kami menggunakan jasa pengiriman udara lewat pesawat itu toh. Nah itu juga kita menggunakan itu juga. Ya kembali lagi sih, untuk jasa pengiriman sebenarnya kami kembalikan ke customer yang memilih yang mana, karena tiap kali mau pengiriman kami pasti memberikan gambaran dulu, misal pakai kapal untuk kedatangan sekian hari, lebih lama biasanya, memang lebih murah. Terus kalau menggunakan udara atau lewat pesawat itu lebih cepat tapi memang lebih mahal. Makanya sebenarnya semua ekspedisi sih kami Tergantung customer. kita pakai ya, Kita yang ngirim aja. tergantung nanti permintaan dari customer juga. Selanjutnya di perusahaan ini ada berapa divisi untuk pembagian job desk-nya masing-masing? Oh iya, sebenarnya gambaran dari aparel atau konveksi itu sendiri kan karena pembuatan, apalagi tempat produksi ya artinya ya. Di sini untuk dari awal bahan mentah sampai barang jadi itu di tempat kami terbagi menjadi kurang lebih itu 4 divisi ya. 4 divisi itu yang pertama divisi ketersediaan barang atau itu tadi yang input kedatangan bahan mentah ya, itu satu. Kemudian setelah itu masuk ke divisi desain, ada desain dan pengondisian data, kondisional data pemesanan itu. Setelah dari data pemesanan keluar, baru masuk ke proses atau divisi kepotong, pemotongan atau ke pola, masuk ke pola terus dipotong. Nah setelah potong itu baru kita masuk ke proses jahit atau proses ke sablon, bordir seperti itu. Jadi sebenarnya sih ya kurang lebih 4-5 lah ya istilahnya, pembagian dari bahan mentah sampai jadi itu kurang lebih tahapnya ada 5 tahap tadi.
Tapi di sini juga ada adminnya gitu Pak. Misalnya kan ada pasti ada laporan bulanan juga untuk keuntungan atau ruginya gitu. Kalau itu sebenarnya akhirnya admin yang megang saya sendiri. Dari segi pemodalan terus keluar masuk itu laporannya. iya saya yang megang saya sendiri. Untuk batas minimum gudang untuk batas stok bahan mentah di gudang itu Kalau di sini tidak ada jumlah yang tertentu, artinya itu karena kita juga untuk pembuatan orderan kan juga kita menyesuaikan sedari mana banyaknya yang masuk ke tempat kami, artinya kayak gitu. Jadi secara banyaknya berapa yang kami siapkan itu tergantung dari jumlah pemesanan yang masuk. Jadi misal dalam satu minggu itu kita bisa mengerjakan kaos itu kurang lebih, kalau dalam satu minggu ya kita bisa nyetak kaos itu kurang lebihnya ya 2.000 sampai 5.000 kaos masih bisa sih kalau dalam satu minggu itu. Terus kalau kemeja paling tidak kalau dalam satu minggu bisa sampai 100 sampai 500 kemeja. Kalau jaket itu kurang lebih sama kayak kemeja, 100 sampai 500 range di situ ya. Itu berarti kalau punya bahan bakunya itu sampai bermeter-meter gitu. Jadi langsungan meteran. iya betul. Jadi kita pembeliannya itu sebenarnya perhitungannya bukan di meter juga ya. Kalau globalnya itu di kiloan, makanya berat ya, berat. Jadi untuk tiap kali cetakan orderan itu misal dalam jumlah 100 kaos itu paling tidak kita membutuhkan bahan bakunya itu kurang lebih 25 kilo untuk 100 kaos ya. Nanti tinggal nanti jumlahnya berapa dikalikan atau dibagi jumlah pemesanan dengan nanti ketemu nilai itu bahan baku yang kami siapkan. untuk tadi ada customer tetap atau dropshipper atau reseller Iya. jumlahnya sekitar berapa bisa? Kalau untuk reseller sampai saat ini ya itu kurang lebih kalau tidak salah itu ada 20-an kemungkinan ya. Ada 20-an pelanggan tetap, artinya pelanggan tetap itu yang continue, artinya sering banget order di tempat kami dan juga ya customer baru pun juga ada. Ya kembali lagi tempo atau pergerakan dari reseller itu sendiri nanti ada momen-momen khusus juga sih. Tapi memang dari segi reseller atau dropshipper ya, artinya yang emang langganan dari sini ya, itu kurang lebih sih ada 20-an. Jadi di sini banyaknya yang ambil dijat itu dijual lagi apa dipakai untuk itu customernya? Nah, kalau segi dari perbandingan ke customer sama reseller itu malah banyak resellernya di sini. Nanti dijual lagi gitu. Jadi dari reseller itu nanti mereka bisa menjual lagi dengan harga yang sudah mereka tetapkan sendiri. Karena memang kan dari segi harga kami juga saya bagi dua itu ya, kategori tadi ya, harga reseller sama harga customer. Memang seperti itu konsep pembagian harganya. Terus buat sistem pembayarannya itu gimana ya? Jadi sistem yang kami terapkan di sini dalam pemesanan terutama itu untuk awalan kami minta DP 50% dulu dari omset yang nanti Dari pembeliannya itu pembeliannya ya, omset pembeliannya. Jadi 50% DP
di awal. Kemudian setelah DP masuk kita baru jalan proses. Setelah itulah baru pelunasan, itu setelah barang jadi. Barang jadi kita kabari ke customer nanti mau diambil kapan. Biasanya sih pas ngambil itu dia sekalian pelunasan. Nah terus transaksi yang kami lakukan, kami juga menerima transaksi cash bisa, terus sama transfer juga bisa. Kalau misal customer-nya itu minta buat langsung pelunasan di akhir gitu bisa nggak? Bisa, cuman ada syarat khusus. Oh, itu syaratnya apa sih ya? Nah, jadi kalau yang pelunasan di akhir ya, itu sebenarnya saya lihat dari apakah bonafidnya si pemesan atau si pengorder. Kalau dia masih dalam lingkup bebas, kemungkinan saya tidak bisa memberikan pembayaran di akhir. Kalau dia instansi bonafid, artinya bonafid itu dia instansi legal, terus instansi memang Udah besar gitu. niat besar, namanya. dia namanya besar, terus memang instansi atau sekolah itu track recordnya bagus kayak gitu, kami bisa menjalankan proses itu. Jadi kita pilih-pilih sebenarnya, tidak semua pelanggan atau customer dengan metode yang sama seperti itu. Karena itu juga buat menjaga itu ya Aman juga ya. istilahnya kan resiko Nyari ya aman, itu iya. ya, buat nyaman gitu. Kita kan juga perlu berhati-hati juga sih. Kalau misal ada customer yang ingin retur barang gitu Pak. Iya, jadi di sini memang menerima garansi. Itu maksudnya ke garansi ya. Nah, itu termasuk juga dari keunggulan di aparel sini itu garansinya terutama. Jadi memang di sini kalau memang kesalahan dari kami ya, kesalahan dalam hal mungkin secara garis besar ukuran permintaannya L, yang dibikin M, nah itu bisa masuk garansi kalau memang kesalahan dari kami. Terus garansi juga masuk ke sablonan, salah gambar atau salah warna atau salah tulisan, itu juga masuk garansi. Atau salah cetak misal di print, itu juga masuk ke garansi, dan itu gratis garansinya. Kalau memang secara data atau secara pembuatan dari pihak jizat yang salah. Kemudian juga garansi pembenaran atau garansi misal jahitannya ada yang lepas kayak gitu. Itu kalau barang returannya itu misal customer minta yang baru, itu nanti barangnya ditaruh mana ya Pak? Yang bekas itu. Sebenarnya kalau yang bekas nanti itu sih, kalau hal itu ya Digunakan lagi. iya betul, nanti kadang juga mungkin kalau memang itu bisa yang pertama memang disimpan dulu ya. Disimpan dulu, itu nanti kemungkinan bisa juga dipakai untuk desain yang lain, tinggal menutupi gambar yang salah tadi dengan gambar yang baru. Tapi alhamdulillah sih kalau di sini yang barang retur itu nggak sampai besar-besar banget, artinya itu retur di sini hanya sebatas mungkin kesalahan itu tadi di ukuran, ada 1 biji atau 2 biji, atau mungkin pun kalau dia kembali lagi bukan retur sih, akhirnya hanya sebatas jahitan lepas dan lain-lain, cuma perbaikan saja, nggak sampai barang saya timbun lagi kayak gitu. Jadi kebanyakan yang retur itu hanya sebatas itu sih, retur kecil ya, artinya lepas jahit atau sebatas pada saat di sablon ada satu ini kaos yang gambarnya tulisannya nggak jelas satu, paling ya sebatas itu sih, sampai nggak sampai yang fatal banget. Artinya kita bikin baju 500 kembali semua kayak gitu. Itu sama alhamdulillah sampai sekarang dari awal itu tidak pernah terjadi. Kak, ini balik lagi ke awal Pak. Iya. Modal awalnya itu berapa ya? Sebenarnya kalau
lihat dari modal awal itu gambaran awal itu sih apa kalau kayak saya bisa ngasih gambarannya itu hanya sebatas eh, perusahaan itu bisa jalan itu paling tidak butuh modal minimal berapa seperti itu dulu ya. Artinya kalau batas modal berapa sebenarnya nggak ada batasan karena artinya kalau dalam konveksi atau apa di aparel ini modal awal untuk menjalankan sebagai produksi ya sebagai tempat produksi karena kelengkapannya kan yang pertama paling utama itu kan ada mesin jahit. Dan mesin jahit itu tuh satu set itu isinya 4 macam jenis mesin. Yang pertama itu mesin jahit itu sendiri, yang kedua itu mesin obras, yang ketiga mesin apa namanya overdeck, kemudian yang keempat itu namanya itu mesin apa ya piping. Itu kelengkapan utama untuk menjalankan konveksi. Itu kalau mesin itu udah lengkap 4 itu udah ya jalan dan tenaga ya tenaga jahitnya itu kalau modal di perhitungan mesinnya itu sendiri kurang lebih ya untuk mesin jahit itu modal pembeliannya di angka 2.500.000 obrasnya itu di angka 4 juta overdeck di angka 6 juta terus piping itu di angka 3,5 ya kurang lebih berapa itu 10 ya ada. ya 15 lah ya Iya, itu segitu. 15 untuk tahap di Itu masih mesinnya aja masih ya. mesinnya aja. Hmm. Nah terus untuk kelengkapan lainnya untuk bahan-bahan dan lain-lain itu paling tidak kita menyiapkan modal ya hampir sama sih di angka 10 juta juga kemungkinan di sudah bisa jalan lah sampai dengan kondisional mungkin apa namanya untuk di bagian desain kita juga butuh satu perangkat PC ya Iya. atau laptop dan lain-lain itu kurang lebih ya 7 juta terus apa alat-alat kelengkapan atau alat-alat penunjang kemudian kelengkapan benang-benang dan lain-lain itu kurang lebih ya sama mesin potongnya juga itu kurang lebih 3 juta itu 3 juta terus ya selanjutnya kalau itu untuk modal materialnya ya kemudian kalau modal atau apa namanya yang bagian jahitnya kemudian desainernya itu sendiri paling tidak kita juga membutuhkan ya 3 orang lagi dengan sistem apa namanya biasanya sih borongan kalau yang bagian jahit itu kurang lebih juga modal di angka 5 juta lagi lah mas sekarang jadi di global berapa itu nilainya kurang lebih kalau Global sendiri. itu bisa menjalankan sebuah konveksi kurang lebih membutuhkan modal sekian untuk tingkat produksi ya. Iya. Tapi sebenarnya yang ringan-ringan dulu itu yang bisa menjalani tidak harus langsung kita sebagai produksi juga. Malah yang lebih apa namanya ya lebih cepat pergerakannya atau malah lebih bisa langsung mendapatkan hasil artinya mendapatkan hasil itu ya malah di titik yang reseller itu Reseller ya. Tapi artinya memang apa namanya kembangan juga ya artinya kita dari Jizat Apparel juga mengayomi lah istilahnya apa ya nampung reseller itu sendiri kita membentuk tim artinya bukan membentuk tim juga artinya memberikan edukasi ke pemesan kalau memang mau jadi reseller ya kami bantu seperti kayak gitu karena memang beda kita treatment ke customer sama treatment ke reseller itu memang beda ada apa treatment khusus lah artinya ke reseller itu sendiri sama ke customer kalau treatment ke reseller itu ya ini kita itu memberikan sistem jadi kita udah punya
misal terutama untuk pengiklanan dan di sosial media, bekal yang treatment yang kita berikan ke reseller itu tadi di pengiklanan di sosial media, kayak pembuatan pamflet digital, terus pembuatan kata-kata apa untuk iklannya juga, itu kadang memang dari sini istilahnya. Berarti kalau yang reseller itu ada kayak hak apa ya? Brandnya gitu. Ya bisa. Brandnya masih pakai JZ apa brand sana? Kebanyakan masih brandnya dari sana. Oh. Ada brand sendiri dari reseller itu. Jadi dari sini dia dia udah punya brand di sini, nanti dia minta khusus buat brandnya dia sendiri dicetakkan ada nama brandnya yang reseller itu. Jadi memang kita memberikan fasilitas seperti itu, tapi kadang juga ada yang masih ngikut brandnya sini. Jadi kayak support page Ya gitu. betul. Nah, jadi reseller itu masih pakai mereknya sini untuk mencari customer gitu. Untuk syarat bergabungnya reseller itu gimana? Sebenarnya nggak ada syarat khusus ya, yang paling utama sih orderannya itu bisa repeat dengan tempo yang lebih singkat. Artinya itu mungkin dalam 1 bulan lah minimal 3 kali order. Iya. Itu bisa masuk udah harga reseller. Udah 3 kali order itu udah masuk harga reseller. Tapi kalau masih 1 bulan belum ada, ya masuknya ke harga customer sih. Jadi batas minimal utama itu dalam 1 bulan ya 2-3 kali lah, 2-3 kali. Ini awal mulanya terbentuk itu ide ini dari mana ya Pak? Apakah dari keluarga, pacar, istri? Sebenarnya itu kalau dari awal itu dari saya sendiri nggak ada ide mau bikin atau buka transaksi seperti ini sih. Karena dulu sebenarnya saya pun bermula dari reseller. Oh. Nah, itu berarti ini cerita sejarah ya. Iya, ini. sejarahnya JZ. Ini sejarah JZ ini panjang banget ini. Nggak apa-apa, ceritain aja. Ceritain aja ya nanti ya, buat mungkin bisa jadi motivasi khusus atau sendiri gitu Iya, ya. masih adik-adik soalnya. Betul. Jadi saya itu sebenarnya saya buka sendiri itu kan di tahun 2013. Artinya buka sendiri itu berarti memang udah punya alat sendiri dan lain-lain komponen lainnya. Tapi sebenarnya di tahun sebelum 2013 itu saya sudah menjalankan, tapi memang menjadi reseller dulu, karena di tahun sebelum 2013 itu saya juga status saya masih mahasiswa saat itu. Tepatnya di semester 5 itu 2011 berarti. 2011 itu saya udah itu tadi. Awalnya itu hanya sebatas iseng dalam hal di dalam pas waktu saya kuliah itu kebetulan dikasih istilahnya kepercayaan teman-teman buat bikin seragam kelas pada saat itu. Kasih kepercayaan kelas. Terus saya coba cari konveksi yang ada di Semarang kayak gitu ya, karena dulu kuliahnya di Semarang juga, di UGRIS tempatnya. IKPGRI kalau dulu saya namanya masih IKPGRI, sekarang udah UGRIS ya. Nah, itu ya dikasih kepercayaan teman-teman buat mencari atau pembuatan seragam, itu saya nyari konveksi yang ada di Semarang sampai ke Ungaran. Jadi saya akhirnya membandingkan dari segi bahan, harga, dan ya insting itu sih insting keyakinan ini benar-benar enggak ya kalau saya bikin di sini hasilnya memuaskan pandangan gitu. Dari setelah membanding-bandingkan akhirnya ketemu yaitu di Ungaran tepatnya. Nah dari situ di Ungaran itu akhirnya saya bikin seragam buat kelas dulu. Nah di sana saya itu di edukasi atau di treatment sama yang punya konveksi itu. Artinya kalau memang ada kemauan buat nyari sampingan, bisa nih mas join
atau jenengan nyari ke order yang lain kayak gitu. Di treatment saya dikasih gambaran, dipelajari artinya cara jualan itu kayak gimana, yang tadinya hanya sebatas nyarikan apa namanya buat teman-teman, akhirnya di situ dapat ilmu untuk mencoba menjualkan jadi reseller di konveksi yang di Ungaran itu. Nah, berjalannya waktu dari itu saya jalankan, mencoba setelah yang kelas itu jadi kan kelihatan itu hasilnya kan bagus. Hasilnya bagus, harganya juga murah, misalnya gitu. Nah, terus dari kelas lain info ke saya istilahnya. Lo kelasmu kok bisa bikin baju kayak gini, harganya kok murah tapi bagus ya gitu. Nah itu sama Imam kayak gitu. Oh iya, akhirnya dari situ. Nah, saya kan dari dikasih treatment ke si konveksi, kalau ada yang pesan lewat kamu langsung. Nah, dari situ akhirnya saya bukan berarti saya menutupi ke lewat itu ya. Akhirnya saya treatmentnya ke teman saya gini. Nah, ini aku kemarin yang jadi penanggung jawab bikin ini. Nah, terus tanya harganya berapa? Nah, dari apa namanya konveksi yang saya bikin itu saya dikasih fee khusus. Itu saya dapat 5.000 per piece. Jadi saya apa namanya dari konveksinya itu 50.000, saya suruh jualnya 55. Tapi memang harga umumnya pun 55 dari konveksinya, dan itu masih harga lebih murah dibandingkan konveksi yang lain yang pada saat itu menjual di harga 65.000. Nah, dari situ akhirnya merembet lah dari mulut ke mulut karena memang hasilnya bagus dari saya itu. Nah, singkat cerita jadi reseller berjalan itu 2 tahun. 2 tahun ya. Itu di konveksi itu sendiri. Akhirnya udah mulai sambil ngorder, terus sambil kuliah sampai akhir lulus kuliah baru berpikiran, karena udah punya modal dari awalnya di reseller itu tadi, udah punya modal. Akhirnya saya dari modal itu saya beli mesin seperangkat 4 jenis mesin tadi di awal itu tadi ya. Dan kebetulan juga ketemu tukang jahit yang memang dia bisa jahit segala macam seragam pada saat itu. Nah, kebetulan ketemu itu, terus saya buka di Demak awalnya itu. Saya beli mesinnya tapi ditaruh di rumahnya si penjahit saya yang rumahnya Demak. Itu berjalan 2 tahun Demak itu. Berjalan 2 tahun, akhirnya kok saya ngerasa bolak-balik Semarang Demak kan jauh ya istilahnya. Akhirnya saya buka cabang dulu, artinya Demak tetap jalan, Semarang juga tak jalankan. Dan saya beli lagi mesin dibuat yang Semarang, dan saya ngontrak langsung buat apa namanya yang di Semarang itu. Kalau di Semarang itu berarti di tahun 2014 kayaknya. Kalau yang pertama kali jalan itu di Demak 2013 itu. 2013 itu di Demak. Terus 2014 ya, 2014 itu udah mulai jalan di Semarang, tapi sedikit-sedikit. Terus kita berangsurnya banyak pelanggan, banyak yang order, customer dan lain-lain. Sedikit demi sedikit melengkapi apa namanya mesin dan memperbanyak jumlah mesin juga untuk agar bisa apa namanya mengerjakan dengan jumlah yang lebih banyak lagi kan gitu. Ya berjalannya waktu pun tetap ada apa ya, naik turun dan asam garamnya ya istilahnya. Ya dihapusi ya pernah di apa namanya misalnya barang jadi nih, saya kirim dulu, oke mas ini bayarnya nanti ya, kalau itu udah DP memang tapi udah dibawa dulu, terus apa namanya ternyata dibawa lari, nggak kesini lagi apa nggak bayar. Nah, terus juga apa namanya pernah juga di apa namanya diapusi lagi apa dibohongi ya dari supplier kain juga, terutama yang luar kota. Pesennya kain apa, yang datang kain apa. Misalnya saya mintanya kain kaos combat nih, yang datang kok kain kaos yang grade-nya B atau kardet kan kayak gitu. Nah, kan akhirnya kan
secara harga sepertinya jauh lebih mahal yang combat, datangnya kan yang jelek kan rugi kan kayak Iya. gitu. Ya beberapa kali perjuangan di aku sih Iya. dibohongi si Ketipu. customer pun, ditipu pun udah pernah. Cuman kan itu emang udah resiko ya, artinya Iya, resiko resiko itu bisnis. resiko bisnis. Dan saya gambarnya gini, selama dia nipu tidak sampai bikin saya jatuh, Mm-mm. artinya jatuh itu dengan nilai nggak terlalu besar sih ya, masih bisa ketutup lah. Makanya dari situ berjalannya waktu, sistem kan saya rubah seperti yang saya katakan di awal tadi. Akhirnya kita menerapkan DP pertama 50%, barang mau diambil harus ada pelunasan dulu kecuali memang dia bonafit. Kalau kebanyakan sih yang yang tak suruh bawa dulu itu kadang reseller, tapi memang reseller tetap, dan itu memang terpantau. Artinya terpantau itu secara lokasi, secara karakteristiknya dia, secara lingkungannya dia, saya udah mantau, udah tahu istilahnya gitu. Itu baru bisa barang bawa dulu, nanti pelunasan 2 atau 3 hari. Itu juga berlaku untuk instansi yang bonafit itu pun sama, biasanya barang jadi dibawa dulu, nanti kan soalnya ada pengurusan surat-surat tanda tangan dari atasan dan lain-lain, kan butuh waktu lama juga itu. Nah itu masih bisa ada toleransi, saya juga menjalankan pembayaran bertempo, itu pun saya masih jalankan. Tapi kalau untuk yang customer langsung saya jarang. Customer langsung pasti pengambilan langsung lunas, nggak berani saya nanti kejadian yang kayak sebelumnya itu ya. Sama tadi mungkin ada yang belum terjawab, untuk bahan mentahnya itu rinciannya apa aja, sama sekali beli barang mentah itu minimal misalnya berapa jumlah? Sebenarnya kalau jumlah minimal ban itu tergantung itu tadi jumlah pesanan. Misal kaos, perincian kaos itu kalau itu tadi misal 100 kaos lengan pendek, itu kurang lebih kita butuh 25 kilo. Oh, cuman kain atau ada bahan lain penunjang? Nah kalau hanya sebatas kaos tok, 20 kilo 25 kilo kain itu tadi, itu belum termasuk tenaga jahit, belum termasuk nanti kalau ada sablon-sablonnya atau bordir-bordirnya kayak gitu. Jadi kemungkinan perhitungannya, ambillah contoh misal kita jual harga kaos dengan nilai 60.000. Misal 60.000 itu biasanya saya ambil range keuntungan itu nilainya di angka 15.000. Jadi dari 60.000 bahan produksi, hasil produksi harus 45.000. Jadi dari segi kain, sablon atau bordir, terus dari jasa jahitnya itu tadi, itu paling tidak di angka 45 tadi. Jadi itu untuk yang retail ya. Nah kalau retail kurang lebih range-nya di 15.000, jadi berarti berapa persen itu? Kurang lebih ya 20% ya, 20 persenan lah. Itu kalau cuman itu pun kan nggak mesti dinilai itu ya, artinya itu hanya gambaran kecil ya. Iya. Gambaran kecilnya kurang lebih kayak gitu. Jadi nilai 60.000 kita bisa ambil untung 15.000 per piece-nya. Karena 15.000 itu tadi nanti kita juga dibagi ke tenaga-tenaga luar, misalnya kayak dalam kata lain itu di luar dugaan kan kayak gitu. Keadaannya di luar dugaan tuh kadang memang dari istilahnya kita kan juga punya karyawan yang harian kan kayak gitu ya. Nah, itu termasuk kan nanti di global ke nilai itu juga untuk perhitungan ke karyawan yang harian. Jadi dan itu sebenarnya kan nanti tergantung ke itu juga ya, pergerakan omset dalam bulan ini seberapa. Karena memang sebenarnya saya ada target khusus, kalau memang ada
ada momen rame, artinya momen rame, bulan-bulan rame pengerjaan seragam, itu memang nanti ada harga-harga khusus atau harga promo-promo kayak gitu. Jadi nggak semesti stabil penjualan harga sekian terus dijual dengan misal harga 50, belum tentu bulan ini jual 50, bulan depan bisa jual 50, bisa juga nanti lebih murah lagi ya gitu, karena memang ada momen khusus di mana itu bulan yang memang banyak seragam masuk istilahnya kayak gitu. Artinya kenapa kok dikasih lebih murah ya, karena apa namanya ya, Kuantiti. iya karena ke quantity, akhirnya dia lebih, kita menyediakan kain pun kan akhirnya lebih banyak dan lebih murah, kita mendapatkan barang lebih murah karena kita beli kain lebih banyak, otomatis juga kita dapat harga apa barangnya lebih murah juga, makanya kita bisa menjual dengan harga lebih murah lagi. Nah kecuali kalau memang momen biasa atau bulan-bulan nggak ada ya event-event tertentu, masih harga ke harga normal ya gitu. Untuk harga per size itu sama atau beda Pak? Misalnya kan ada yang size L, ada yang double XL. Nah, itu sebenarnya sama saja sih untuk apa namanya, range-nya itu sampai S sampai ukuran SL. Ukuran S sampai XL itu harga masih sama. Dan nanti kalau di atas itu ini biasanya ada kenaikan harga. Kalau kaos itu kurang lebih 3.000 sampai 5.000 kenaikan size. Tapi untuk yang jersey itu ada kenaikan harga, itu ukuran di atas standar itu kurang lebih 5.000 sampai 10.000. Kenaikan size kurang lebih seperti itu gambarannya. Ada lagi nggak pertanyaan nih? Udah cukup. Tutup ya. Sekian wawancara hari ini. Terima kasih atas waktu. Terima kasih atas waktu yang telah disediakan. Iya. Makasih ya Pak, ada repot-repot.